Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih Pak. kemudian wudunya batal, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Fatwa TV dan pendengar Radio Sunnah dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang oleh karenanya Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menyaksikan acara kesayangan kita, live interaktif fikih ibadah bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah, Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala telah menyempatkan waktunya hadir bersama kita dan insyaAllah akan membimbing kita selama 1 jam ke depan. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum, Ustaz? Bikhair. Alhamdulillah, ana bikhair, saya sehat. Semoga antum juga. Amin, Ustaz. Dan kita doakan para pendengar dan pemirsa kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahsanallahu alaikum wa barakallahu fikum. Tapi Ustaz, seperti biasanya Ustaz, untuk mengawali acara kita, kita meminta beberapa nasihat dari Ustaz. Tapi Ustaz, tafadhal. Iya, baik. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar yang budiman, kita kadang-kadang berada dalam kondisi tidak ideal. Kadang-kadang kita sedang lemah sehingga kita jatuh dalam maksiat. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat beliau yang sesuai dengan kondisi ini. Yakni dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan itu. Jadi saat iman kita sedang lemah sehingga akhirnya kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi yang tidak ideal. Kondisi idealnya adalah iman kita kuat sehingga kita mampu menjalankan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimaksud dengan awal hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Namun kadang-kadang ketika kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, berusaha untuk menjaga amal soleh kepadanya, kadang-kadang hati kita melemah, iman turun, sehingga akhirnya kita jatuh dalam maksiat. Nah, ketika kita jatuh dalam maksiat dan iman kita melemah, ingatlah bahwasanya kita tidak boleh lama-lama di situ. Kita harus segera ingat Allah, kita harus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti maksiat tersebut dengan amal soleh. Ya, dengan begitu insyaallah amal soleh ini akan menghapuskan keburukan itu, dan seolah-olah kita tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat kita ditimpa dan dihapus oleh amalan-amalan soleh yang kita lakukan setelah berbuat dosa itu. Jika demikian, maka insyaallah kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan tidak banyak dosa kepadanya biiznillah taala. Syukran wa jazakumullah khairan atas nasihat yang telah Ustaz berikan. Semoga dengan nasihat tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, serta juga menambah niat baik kita untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami beritahukan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar Radio Sunnah dimanapun Anda berada, bahwasanya acara program live interaktif fikih ibadah ini juga dapat Anda simak melalui siaran radio yang terhimpun dalam RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antara radio yang menyiarkan acara ini ialah Radio Binbas Yogyakarta,
kemudian ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tangaran. Ya, kemudian kami informasikan juga bahwasanya acara ini program live interaktif fikih ibadah memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala, tentunya sesuai dengan tema, yaitu tentang fikih ibadah. Jika para pemirsa memiliki permasalahan yang mungkin belum bisa terjawab setelah mencari tahu sendiri, maka kami persilahkan mungkin bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz tentang fikih ibadah tentunya melalui nomor telepon kami di 0331 544 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Tapi Ustadz, mungkin kita mulai saja acaranya. Sembari kita menunggu penelpon masuk, kita akan bacakan beberapa soal yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustadz. Ada pertanyaan dari Ilham Rosadi, Ustadz, di Jawa Barat. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, bagaimana hukum bekerja yang di tempat kerjanya ada anjingnya, dan anjingnya itu kadang suka mengendus. Ternyata sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Ya, kita dahulukan penelpon terlebih dahulu, Ustaz. Ya, ada Ibu Rahma di Jawa Timur menunggu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilahkan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya begini. Pernah baca atau pernah dengar kalau jihadnya wanita itu ada pada haji dan umroh. Kemudian pernah juga dengar ada orang bilang begini, sering-sering haji, sering-sering umroh, sementara di lingkungan banyak orang-orang yang membutuhkan. Apa nggak sebaiknya itu untuk sodakoh buat orang-orang sekeliling saja daripada untuk berkali-kali haji ataupun umroh? Itu bagaimana Ustadz, sikap yang tepat itu apakah benar begitu atau bagaimana sikap kita itu menghadapi pandangan seperti itu? Kemudian yang kedua, untuk tawaf sunnah setelah selesai rangkaian umroh itu, untuk laki-laki itu ihramnya tetap dibuka dibuka sebelah kanan atau tertutup satu tubuh, itu bagaimana? Ini umroh sunnah apa tawaf sunnah, Ibu? Tawaf sunnah setelah rangkaian umroh selesai itu kan mau tawaf sunnah sendiri. Tawaf di masjid ya, tawaf di Masjidil Haram saja ya. Hanya tawaf saja kan, bukan umroh kan ya. Ya, tawaf saja. Itu ihramnya kan yang di masa itu ihramnya itu tetap dibuka atau bisa ditutup? Sudah saya pahami ya. Iya. Udah, mungkin begitu saja Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW mensifati haji dan umrah sebagai jihad bagi wanita. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya para wanita itu memiliki jihad yang tanpa qital, ya, tanpa ada peperangan di sana. Yang maksud adalah haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwasanya haji dan umrah adalah ibadah yang agung, seperti agungnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut jihad sebagai dzirwatu sanamil Islam, puncak dari bangunan Islam. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Ini adalah amalan yang sangat mulia, dan setiap muslim bercita-cita untuk bisa meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam pertempuran. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan dihasung oleh Islam.
Tapi karena para wanita mereka memiliki kodrat yang berbeda, mereka memiliki sifat yang tidak sama, mereka tidak memiliki fisik seperti fisiknya kaum pria, maka jihad bagi mereka adalah haji dan umrah. Dan kita bisa lihat itu bahwasanya haji bukanlah ibadah yang ringan. Bahkan umrah yang merupakan haji kecil pun itu juga adalah ibadah yang tidak gampang. Dibutuhkan kemampuan finansial, juga kemampuan fisik. Jamaah haji Indonesia itu di Mina, yang mereka harus berjalan sekian kilo bolak-balik ya untuk bisa melempar jumrah. Itu sebagai contoh. Maka tidak mengherankan kalau Nabi Muhammad SAW mensifati haji sebagai jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, dan itulah jihadnya para wanita. Maka dianjurkan bagi para wanita juga pada setiap muslim untuk memperbanyak haji dan umrah. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji yang satu dengan haji yang lain. Ikutilah umrah yang satu dengan umrah yang lain. Fa innahuma yanfiyanil faqr kama yanfil kiru khabathal hadid. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran dari besinya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak haji dan umrah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak haji dan umrah. Jadi kalau sudah melaksanakan haji yang wajib, alangkah baiknya kalau suatu saat kita bisa haji lagi, kalau memang ada kesempatan untuk itu. Demikian juga dengan umrah, kalau kita sudah menjalankan umrah wajib yang pertama, maka kita dianjurkan untuk mengikutkan dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka adalah bagus dan positif kalau seorang muslim memperbanyak haji dan umrah. Ya, saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Nah, kemudian selanjutnya, kalau di sekitar kita ada orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari harta kita, maka di sini harus kita lihat mana yang menjadi prioritas. Tapi tidak pas kalau kita mengatakan kita harus kita nggak boleh untuk umrah lebih dari satu kali atau haji lebih dari satu kali. Kan saya pernah mendengar ada tulisan yang menyebutkan itu sebagai ibadah yang merupakan ibadah yang tidak disyariatkan. Ya, bahkan ada yang pernah menulis dengan tulisan haji penyembah iblis. Maksudnya adalah haji yang diulang beberapa kali. Ya, ini adalah sebuah tulisan atau sebuah pernyataan yang tidak tepat. Karena menurut para ulama, mengulang dan memperbanyak haji atau umrah adalah sesuatu yang disepakati dianjurkan. Nabi yang menganjurkan kita untuk itu. Adapun kalau memang benar di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita dari harta kita, maka iya, kita bisa menjadikan itu sebagai prioritas tanpa harus melarang orang untuk haji 2 kali atau lebih atau memperbanyak umrah. Ya, memang kalau kondisinya adalah kondisi paceklik, ya, di mana orang-orang betul-betul membutuhkan uluran, orang-orang sangat membutuhkan makanan dan bantuan untuk bisa hidup, maka kita bisa lihat prioritas pada waktu itu. Kalau memang kondisinya benar-benar mendesak, maka tentunya menyalurkan bantuan untuk mereka yang harus kita tolong itu lebih kita utamakan. Karena haji kedua Anda hukumnya sunnah. Ya, kemudian umrah kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Ketika kondisinya sudah sangat mendesak, di mana sudah menjadi fardhu ain bagi Anda untuk membantu mereka, maka berarti kita dihadapkan pada sebuah ibadah yang sunnah dan ibadah yang wajib. Maka seorang muslim harus mendahulukan ibadah yang wajib. Hanya saja kondisi wajib ini tidak selalu terjadi. Ya, kadang-kadang sifatnya adalah fardhu kifayah, sehingga untuk kita adalah sifatnya sunnah saja. Masih banyak umat Islam di luar sana yang juga bisa membantu mereka. Tidak harus kita. Kenapa harus kita? Di luar juga masih ada, alhamdulillah, pemerintah juga membantu. Misalnya ada orang-orang kaya, lembaga-lembaga donasi,
Maka dalam kondisi seperti itu berarti kondisinya belum wajib untuk membantu. Maka tidak masalah kalau dalam kondisi seperti itu kita mendahulukan untuk umroh lagi atau haji lagi, karena memang berkunjung ke Baitullah adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa menambah iman kita, menambah semangat kita dalam beribadah, sehingga akhirnya ketika iman kita naik, ibadah kita sedang semangat, maka ketika pulang dari sana kita juga akan lebih semangat untuk bersedekah membantu orang-orang di sekitar kita, sehingga kita mengumpulkan antara ibadah pribadi dengan ibadah sosial. Umroh jalan, haji jalan, kemudian bersedekah dan zakat juga jalan. Maka ini adalah yang terbaik. Jadi tidak perlu kita tabrak-tabrakan, apalagi menuduh bahwasanya saudara-saudara kita yang haji berulang kali, umroh berulang kali, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ini adalah perkataan yang tidak tepat dan harus diluruskan. Ya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Adapun yang kedua tentang umroh sunnah, ya, maka orang yang umroh sunnah berarti dia sudah tidak ihram lagi. Dalam arti umrohnya sudah selesai. Ya. Tawaf sunnah ya, maksud saya ya, tawaf sunnah ya, tawaf sunnah itu kondisinya orang sudah selesai umroh. Karena umroh itu selesai ketika orang tersebut menyelesaikan sa'inya. Jadi dia niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, begitu sa'i selesai maka dia tahallul dengan mencukur rambut. Dengan begitu ihramnya selesai. Kondisi ihram sudah habis, maka dia kembali kepada kondisi normal. Kalau saat ihram, saat umrah, dia harus memakai pakaian yang khusus bagi laki-laki ya. Izar di bawah dan rida di atas, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Maka begitu tahallul, maka dia sudah kembali memakai pakaian berjahit. Dia sudah boleh untuk memakai pakaian berjahit lagi, boleh memakai wangi-wangian lagi, boleh menutup kepalanya lagi, dan sebagainya. Maka karena kondisinya sudah seperti itu, maka saat dia ingin tawaf sunnah pun dia boleh tawaf sunnah dengan pakaian biasa, pakaian yang biasa kita pakai. Maka kalau kita mengerjakan tawaf sunnah, kita akan dapati bahwasanya di sekitar Ka'bah ada orang-orang yang tawaf tanpa menggunakan kain ihram. Kenapa? Karena mereka sudah selesai umrah. Ya, jadi mereka sedang mengerjakan umrah sunnah, mereka sedang mengerjakan tawaf sunnah maksud saya, sehingga mereka tidak perlu untuk memakai pakaian ihram mereka, karena memang kondisinya membolehkan mereka untuk memakai pakaian biasa. Nah, jadi tidak perlu untuk memakai pakaian ihram karena itu cukup repot. Lebih nyaman kalau Anda memakai pakaian biasa Anda saja, sehingga tidak perlu untuk membuka sebagian kainnya ya, dalam bentuk ittiba. Ittiba adalah membuka lengan sebelah kanan kita ya, sehingga lengan kita kelihatan ya, kainnya kita lilitkan dari arah bawah kita sehingga lengan kanan kita ini kelihatan ya, kelihatan. Itu namanya adalah ittiba, dan itu disunnahkan dalam kondisi ihram ya. Adapun kalau Anda tawaf di luar ihram, ini tawaf setelah selesainya umrah atau haji Anda, maka berarti Anda tidak perlu untuk ittiba tadi ya, tidak perlu mengeluarkan lengan, bahkan tidak perlu untuk memakai pakaian ihram. Silakan memakai pakaian biasa saja, walhamdulillah. Ya, tapi kalau Anda memakai pakaian ihram misalnya ya, misalnya ini sudah tahallul ya, sudah tahallul tapi pakaiannya belum diganti misalnya, ini karena semangatnya Masya Allah sudah tiba di Baitullah ya. Maka akhirnya setelah itu dia ingin tawaf lagi ya. Nah, maka berarti kalau kondisinya seperti itu tidak perlu untuk maksud saya tidak perlu untuk ittiba ya, karena dia sudah boleh untuk memakai pakaian biasa. Nah, jadi di sini tidak perlu lagi untuk ittiba ya, cukup dililitkan saja seperti kalau kita memakai ihram pada umumnya. Jadi tidak perlu ittiba, ya, tidak perlu ittiba karena posisinya bukan umroh lagi, tapi dia hanya tawaf sunnah saja. Alhamdulillah. Ya. Syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Ustaz, ya, kami beritahukan kembali kepada para pemirsa dimanapun Anda berada,
kami mengajak para pemirsa untuk bisa berinteraksi langsung dengan Al-Ustadz dan mempertanyakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum bisa para pemirsa jawab dengan menghubungi kami di 0331 544 6087. Ya. Tapi Ustaz, sepertinya belum ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita lanjutkan soal yang tadi Ustaz ya. Tapi pertanyaan dari Ilham Rosadi Ustaz di Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya bagaimana hukum bekerja yang tempat kerjanya ada anjingnya dan anjingnya itu kadang suka mengendus ke arah kaki dan si hidungnya dan hidung anjingnya terkena celana dan suka buang kotoran di mana saja. Apakah celananya dicuci harus 7 kali basuh sama seperti terkena kulit atau hanya dicuci biasa saja seperti halnya pakaian yang biasa dicuci? Sebenarnya pertanyaan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi seorang muslim hendaknya mencari tempat bekerja yang nyaman dan tidak mengganggu urusan akhiratnya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh setiap muslim yang mencari pekerjaan yang halal, mencari pekerjaan yang nyaman, ya, dan tidak membuat dia repot terutama dalam urusan akhiratnya. Ya, kita mengetahui bahwasanya seorang muslim tidak boleh untuk memelihara anjing di rumahnya. Ya. Beliau mengatakan man iqtana kalban naqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Ya, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka dia berkurang pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. 1 qirat adalah seukuran gunung yang besar seperti gunung Uhud. Ya, maka ini adalah konsekuensi yang harus kita tanggung kalau seorang muslim memelihara seekor anjing di rumahnya. Ya, yang dibolehkan adalah memelihara anjing buruan, ya. Memiliki anjing buruan boleh. Memiliki anjing yang menjaga kebun misalnya boleh, ya. Tapi memelihara anjing ya bukan untuk menjaga tapi untuk hiburan dan semacamnya, maka ini dilarang dalam agama kita. Dan sayangnya ada banyak umat Islam yang sekarang tidak peduli dengan larangan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak peduli dengan berkurangnya pahala setiap hari. Dia bisa beramal berapa qirat setiap hari, padahal dengan memelihara anjing di rumah itu dia berkurang pahalanya, ya. Maka ini adalah sesuatu yang banyak diabaikan oleh sebagian umat Islam pada zaman kita. Dan di saat yang sama kita bersyukur kalau kita tidak jatuh dalam kesalahan seperti itu, ya. Jadi kita berusaha menghindar dari muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan memelihara anjing di rumahnya. Ya, ini kita harus berusaha menghindari yang seperti itu. Tapi kalau seandainya karena kondisi tertentu kita harus bekerja di tempat seperti itu, maka yang harus dicuci dengan 7 kali basuhan, ya, dengan 7 kali cucian atau basuhan, salah satunya dengan tanah adalah bagian bejana atau yang lain yang terkena air liur, ya, air liur anjing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, ulahunna bit-turab." Ya, barang siapa yang idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, ya, maksud saya jika anjing, wulugh itu artinya apa saya katakan tadi? Menjilat, ya. Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya kalian mencuci bejana itu sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan turab, dicampur dengan tanah. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita mendapati bejana kita atau ada perangkat di rumah kita yang dijilat oleh anjing, ya, terkena air liur anjing, maka itulah yang harus dicuci atau dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan dicampuri tanah.
Adapun yang lain ya sekedar mengendus atau terkena barangkali kulit dari anjing itu, tersentuh kulit anjing atau kakinya atau yang semacamnya, maka yang seperti itu tidak diperintahkan untuk dicuci ya, tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali. Ya, karena yang najis adalah air liurnya. Ya, adapun sekedar terkena kulit anjing atau bulu anjing atau kakinya, maka ini bukan najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah najis. Ya, adapun kotorannya, maka kotoran anjing adalah sesuatu yang najis. Tapi kalau mengenai pakaian kita atau perangkat ya atau perabot kita, maka cukup dicuci ya, cukup dicuci sampai najisnya hilang. Ya, tidak perlu sampai 7 kali, karena yang 7 kali yang diperintahkan adalah bejana atau kain atau perabot yang terkena air liur anjing ya, yang dijilat oleh anjing, itulah yang harus dicuci sebanyak 7 kali. Adapun yang lain maka cukup dibersihkan ya, cukup dibersihkan. Kalau itu najis maka cukup dibersihkan saja sampai najisnya hilang, dan sebagian lagi tidak najis ya, seperti kalau kita terkena bulunya atau mungkin tersenggol badannya atau terinjak kakinya, maka itu bukan najis, maka kita tidak wajib untuk membersihkan diri dari hal-hal seperti itu. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz atas jawabannya. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Ilham Rosadi yang telah bertanya. Tapi Ustaz, mungkin belum ada penelpon yang masuk kembali Ustaz. Ya, kita bacakan pertanyaan selanjutnya yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita. Pertanyaan dari Hakul Muslim di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang karyawan swasta. Ketika di sela-sela waktu kerja, kalau giliran shift pagi, saya suka sholat duha. Kalau giliran shift malam, kadang suka sholat tahajud. Apakah hal ini dibolehkan? Sama sekali tidak mengganggu atau menghambat pekerjaan, dan insya Allah saya selalu menyelesaikan pekerjaan saya. Ya, baik. Hal seperti ini dikembalikan kepada aturan main yang berlaku di kantor Anda. Ya. Kalau di kantor dibolehkan, pimpinan Anda membolehkan hal seperti itu untuk mengerjakan sholat sunnah di saat kita bekerja, maka alhamdulillah ini adalah sebuah nikmat, ya, sebuah nikmat, sebuah kemudahan dalam bekerja. Dan ada sebagian pemilik usaha yang mereka meyakini bahwasanya kalau seorang karyawan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berdampak positif pada kinerja dia. Maka mereka tidak menghalangi karyawan untuk mengerjakan sholat sunnah, karena itu justru positif. Ya, daripada dipakai untuk hal-hal yang negatif yang akan berdampak pada kinerja, ya maka akhirnya sebagian mereka tidak melarang, membolehkan ya, dengan tidak membatasi, tidak boleh sholat sunnah dan lain sebagainya ya. Maka silahkan mengerjakan hal seperti itu ya. Tapi kalau seandainya hal itu dilarang ya, karena mengurangi waktu kerja kita ya, karena kadang-kadang pekerjaan itu hitungannya tidak berbasis volume pekerjaan ya, tapi hitungannya berdasarkan timing ya, waktu ya, jam ya, berarti dari jam sekian sampai sekian itu waktunya untuk mengerjakan tugas kantor misalnya. Maka di situ kita tidak boleh untuk mengurangi waktu tersebut ya dengan hal yang di luar pekerjaan kantor. Maka dilihat mana yang menjadi kesepakatan antara Anda dengan kantor Anda, maka dari situ Anda akan bisa menemukan jawabannya. Alhamdulillah. Adapun ibadah-ibadah sunnah, maka kita mengerjakannya semampu kita. Ya. Kalau kita terikat dengan pekerjaan di malam hari, maka kita bisa mengqadha'nya di waktu duha. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat duha pada waktunya, alhamdulillah ya bisa kita mengerjakan sholat sunnah yang lain. Ya. Jadi alhamdulillah ibadah dalam Islam itu banyak sekali. Kalau tertutup satu pintu, terbuka pintu-pintu yang lain, alhamdulillah. Yang penting adalah kita tahu skala prioritas. Jangan melakukan yang sunnah ketika kita menghadapi sesuatu yang wajib. Kita punya kewajiban ya. Berarti salah prioritas kalau seperti itu. Maka kita harus pintar-pintar dalam menjalankan skala prioritas dalam urusan ibadah kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang bertanya. Tidak lupa kami mengingatkan kembali para pemirsa untuk bisa bertanya langsung, berinteraksi langsung kepada Al-Ustadz melalui nomor telepon kami di 0331544687. Ya, kami ulang kembali, kami mengajak para pemirsa untuk bisa berinteraksi langsung kepada Al-Ustadz Anas Burhanuddin, tentunya sesuai dengan tema, yaitu fikih ibadah, dengan menghubungi kami di nomor 0331544687. Ya, Ustaz, sepertinya masih belum ada penelpon lagi, Ustaz. Baik, kita manfaatkan untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari Muhammad Reza di Kalimantan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya, karena saya mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia dan saya masih tinggal bersama mereka. Yang kedua, bagaimana cara membayar fidyah? Apa boleh diserahkan dalam bentuk uang ke masjid? Karena bapak saya mempunyai hutang puasa Ramadan selama 2 bulan dikarenakan sakit. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Sakit ya? Ya, nah Ustaz. Ya, baik, Anda yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua saat mereka sudah lemah, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena pintu surga sedang Allah buka lebar-lebar untuk Anda, maka hendaknya Anda bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan berbakti kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang masih hidup. Ya, ini adalah kesempatan untuk sedikit membalas kebaikan mereka yang tidak mungkin bisa kita balas. Maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah salah satu amal soleh yang harus Anda syukuri. Ada banyak orang yang sekarang sudah tidak punya kesempatan untuk berbakti secara langsung, ya, meskipun berbakti kepada orang tua itu nggak ada putusnya. Kalau mereka sudah meninggal pun kita masih bisa berbakti sebenarnya. Tapi maksud saya adalah berbakti secara langsung ketika masih hidup. Ya, itu banyak dari kita yang sudah tidak bisa melakukannya lagi. Maka Anda harus bersyukur atas nikmat ini dengan memaksimalkan kesempatan ini. Berbaktilah sebanyak mungkin, mumpung beliau masih hidup, maka jangan sia-siakan dan jangan mengeluh. Kadang-kadang orang tua yang sudah lemah itu agak rewel, ya, kalau kata orang, ya, sudah seperti kembali kepada masa anak-anak lagi. Sebagian tidak bisa mandiri mengurusi hajatnya, harus dibantu, bahkan sebagian harus diceboki dan lain sebagainya. Tapi hadapilah itu semuanya dengan senyum, karena Allah sedang membuka pintu surga lebar-lebar untuk Anda. Maka hadapilah dengan senyum, karena di balik kesulitan-kesulitan dan beratnya mengurus mereka itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu sensitif. Ya, mereka itu sensitif kalau melihat ada anaknya yang merasa berat untuk mengurus mereka, atau mungkin mengurusi mereka tapi mungkin mohon maaf sambil menutup hidung mereka misalnya, maka itu menyakitkan mereka kadang-kadang. Maka kita sebisa mungkin menghindari hal-hal yang bisa membuat mereka tersinggung dan sakit hati, ya. Jadi sabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah yang agung ini. Terus apa? Ya, pertanyaan yang keduanya tadi, Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah? Apa boleh diserahkan dalam bentuk uang ke masjid? Karena bapak saya mempunyai hutang puasa selama 2 kali puasa, Ustaz. 2 kali puasa. Baik, orang yang sakit, ya, maka kalau sakitnya bukan sakit yang menahun atau kronis, bukan penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka yang menjadi kewajiban adalah mengqadha puasa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau musafir, maka kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengganti puasa tersebut pada hari yang lain. Jadi orang yang sakit kewajibannya adalah mengganti puasanya di hari yang lain. Namun nampaknya yang ditanyakan oleh saudara penanya adalah kondisi yang kronis atau menahun atau yang tidak diharapkan kesembuhannya. Berarti kalau begitu masuk firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin.
Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, dia hendaknya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, ya. Memberi makan kepada orang miskin. Nah, jadi fidyah itu berupa makanan, ya. Memberikan makan kepada orang miskin. Bisa berupa makanan mentah, bisa juga berupa makanan siap saji atau siap santap. Ya, makanya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kalau siap santap tidak cukup dengan nasi saja, karena orang di zaman kita tidak bisa makan nasi saja, harus ada lauknya yang pantas, ya, yang sesuai dengan kondisi di zaman kita. Ya, maka fidyah adalah berupa makanan yang kita berikan kepada orang miskin, baik makanan yang mentah maupun yang siap santap. Bolehkah kita membayarkan dalam bentuk uang ke misalnya lembaga yang menyalurkan? Ya, jawabannya boleh kalau memang lembaga tersebut berkomitmen untuk Menyalurkan. menggantinya atau menyalurkannya dalam bentuk makanan. Karena ada sebagian yang untuk alasan praktis, alasan kemudahan, mereka tidak menerima dalam bentuk makanan, tapi menerima dalam bentuk uang. Kemudian mereka yang akan mewakili kita atau membantu kita untuk menyalurkan makanan tersebut kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Jika kondisinya seperti itu, maka hukumnya boleh, walhamdulillah. Assalamualaikum wa barakallahu fikum. Ya. Dan juga kami mengajak kembali para pemirsa, tidak henti-hentinya kami mengajak para pemirsa dan juga para pendengar radio sunnah dimanapun Anda berada untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin hafizallahu ta'ala tentunya tentang fikih ibadah. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar radio sunnah dimanapun Anda berada bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya dan para pendengar radio juga yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Abu Salman di Jawa Timur Ustaz. Ya. Apa hukumnya membaca salawat ketika khatib Jumat berkhutbah? Seringkali khatib membaca ayat tentang perintah membaca salawat. Bagaimana hukumnya kalau kita baca salawat sedang khatib berkhutbah? Ya, yang dilarang dalam khutbah saat kita mendengarkan khutbah adalah ngobrol atau berbicara dengan orang lain. Ya, ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut." Kalau engkau mengatakan diamlah kepada temanmu sementara imam sedang khutbah, maka engkau telah berbuat laghu, engkau telah berbuat sia-sia. Yang dimaksud adalah ngobrol dengan sesama hadirin. Ngobrol dengan sesama hadirin meskipun untuk membuat mereka diam. Ansit, kita mengatakan diam. Diamlah kepada saudara kita, kepada teman duduk kita. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau juga melarang kita untuk iseng. Ya. Wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh kerikil-kerikil, ya, iseng bermain kerikil-kerikil saat khutbah Jumat, maka itu juga sudah laghu, ya, perbuatan sia-sia. Nah, adapun berbicara dengan khatib, ya, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya. Kita tahu bahwasanya ada salah satu sahabat yang berdiri meminta kepada Rasulullah SAW untuk istisqa. Beliau meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar berdoa agar diturunkan hujan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa dan turunlah hujan. 1 pekan beruntun turun hujan, sehingga pada pekan berikutnya orang yang sama berdiri lagi bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah agar dia menghentikan hujan. Maka di sini ada obrolan, tapi ngobrolnya sama khatib. Karena kalau ngobrol sama khatib, otomatis khatibnya akan berhenti, akan mendengarkan dia. Di sini
Tidak ada yang diganggu. Ya berbeda dengan kalau khotib berbicara kemudian kita ngobrol sendiri, dan sayangnya ada banyak umat Islam yang sekarang hadir khutbah tapi duduk di belakang sana, bahkan menghadap ke arah jalan, tidak mendengarkan khotib. Ini menyelisih adab yang seharusnya dijaga oleh seorang muslim ketika menghadiri sholat Jumat dan khutbah Jumat. Ada juga yang main HP, Ustaz. Nah sama, kalau memegang HP, memegang kerikil saja, bermain dengan kerikil nggak boleh, apalagi menyibukkan diri dengan hal lain seperti main HP. Maka ini adalah hal-hal yang banyak diabaikan oleh sebagian umat Islam, yang karenanya dari mimbar ini kita sampaikan kepada mereka bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang benar-benar merupakan teladan dalam hal ini. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW berkhutbah, maka wajah mereka mengarah ke Rasulullah SAW. Jadi yang di pojok-pojok itu wajahnya menghadap ke Rasulullah SAW untuk menyimak khutbah beliau. Bukan menghadap ke kiblat, tapi disebutkan wajah-wajah mereka menghadap ke wajah Rasulullah SAW. Ya. Jadi adapun yang ini tadi mengucapkan salawat dan salam ketika khutib, menyebut nama Rasulullah SAW, atau ketika khutib mengatakan sallu wa sallimu ala al-basyirin nadhir misalnya, ucapkanlah salawat dan salam kepada sang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, yakni Rasulullah SAW, maka kita boleh untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, atau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini adalah respon untuk ucapan khutib. Ya. Justru khutib meminta kita untuk mengucapkan seperti itu, dia yang minta, bukan kita menyibukkan diri dengan khutbah atau ucapan dia. Justru ini adalah respon yang kita berikan kepada khutib, maka ini termasuk berbicara dengan khutib langsung. Dan kami sudah jelaskan di depan bahwasanya kita boleh untuk menyampaikan sesuatu kepada khutib, meminta doa khusus kepada khutib atau berbicara kepada dia, karena memang mimbar milik dia sekarang. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW ngajak ngobrol orang ketika beliau melihat ada orang yang masuk kemudian tidak sholat tahiyatul masjid. Ditegur sama beliau, apakah engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Dia mengatakan, tidak wahai Rasul. Maka orang ini menjawab. Jadi ini bukan obrolan yang dilarang tadi itu, karena dia berbicara dengan khutib langsung. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholli raka'atain wa tajawwaz fihima. Hendaklah engkau sholat 2 rakaat dahulu dan perpendek sholat 2 rakaat itu. Nah ini menunjukkan obrolan yang seperti ini dibolehkan, dan mengucapkan salawat dan salam saat khutib menyebutkan nama Rasulullah SAW, atau saat khutib meminta kita untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah bentuk respon kepada ucapan si khutib, maka hal tersebut dibolehkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Abu Salman yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Julaikah di Banten, Ustaz. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bertanya, ada saudara saya yang menjalankan operasi dari jam 11 pagi dan kemudian dia tidak sadarkan diri sampai selesai operasinya di waktu asar. Bagaimana hukum salat zuhurnya, Ustaz? Apa harus dijamak atau gugur? Baik. Tidak ada salat wajib yang gugur atas seorang muslim. Jadi kalau seorang muslim tidak bisa menjalankan salat fardu pada waktunya, maka dia hendaknya mengerjakan salat tersebut di luar waktunya sebagai bentuk qadha. Karena salat fardu ini wajib atas kita semuanya. Jadi kalau sampai kita tidak bisa menjalankannya pada waktunya, maka kita mengqadhanya di luar waktu. Ini adalah sebuah kewajiban kita. Adapun kalau waktu sholatnya adalah waktu sholat yang bisa dijamak, misalnya sholat zuhur dengan asar, maka berarti kita boleh menjamaknya jamak takhir. Ya di sini karena waktunya adalah waktu zuhur, jadi yang ditinggalkan adalah sholat zuhur. Sementara sholat zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar, maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah hendaknya dia mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak, yakni jamak takhir.
mengerjakan 2 solat ini di waktu solat yang kedua, yaitu solat asar. Ya, maka dengan begitu berarti dia sudah mengerjakan 2 solat sekaligus secara jamak, dan ini dibolehkan. Ya, jamak solat itu dibolehkan untuk alasan-alasan tertentu. Dan alasan jamak solat itu lebih banyak daripada alasan qasar. Ya, kalau qasar itu sebabnya hanya satu, yaitu safar saja. Sedangkan jamak itu bisa karena sakit, karena operasi, karena hujan, karena banjir, karena perang dan lain sebagainya. Maka alasan yang membolehkan jamak solat itu lebih banyak, walhamdulillah. Maka silahkan ambil rukhsah dan keringanan ini, karena Allah Subhanahu wa taala senang kalau rukhsahnya diambil oleh hambanya, walhamdulillah. Berarti tidak ada untuk salat maktubah itu istilahnya gugur, Ustaz, nggak ada. Ya, tidak ada salat yang gugur ya. Kita kalau tidak bisa mengerjakan pada waktunya, kita kerjakan di waktu di luar waktunya ya. Atau kalau kita lupa atau tidur, maka kita mengerjakannya saat kita ingat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa dari suatu salat, maksudnya ketiduran dari suatu salat atau melupakannya, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz atas jawabannya. Sepertinya belum ada pemirsa yang menelpon, Ustaz. Ya, kami mengajak kembali para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Supini, Jawa Barat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Kan puasa kalau malam tidak niat puasanya nggak sah. Yang saya tanyakan, apakah sahur juga termasuk niat ataukah seperti apa niat itu, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakallah khairan. Iya, baik. Jadi para fuqaha atau para ahli fikih membedakan antara solat wajib dengan solat sunnah. Membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya. Adapun puasa wajib, maka kita harus melakukan niatnya di malam hari sebelum kita memulai untuk berpuasa pada waktu subuh. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "La siyama liman lam yubayyit siyama minal lail." Tidak ada puasa atau tidak sah puasa orang yang belum meniatkan puasanya dari malam hari. Maka kalau kita akan puasa wajib esok hari seperti puasa Ramadan, maka kita harus punya niat di malam hari. Jadi kita harus pasang di hati kita bahwasanya besok kita akan puasa. Atau saat kita sahur kita pasang ya dalam hati kita, ya kita olah. Yang namanya niat adalah mengolah hati. Kita camkan dalam hati kita bahwasanya besok kita akan puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau besok kita akan puasa qadha karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita olah hati kita, kita katakan dalam hati kita seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan niat. Adapun sahur ya, kalau makan ini adalah sesuatu yang memang kita jadikan sebagai persiapan untuk puasa, maka para ulama menyebutkan bahwasanya makan yang seperti itu dihukumi cukup mewakili niat puasa, karena memang kita tidak melakukan itu kecuali sebagai persiapan kita untuk puasa. Maka yang seperti itu sudah terhitung sebagai niat. Tapi yang lebih sempurna, yang membuat kita tidak ragu adalah kalau kita sahur juga, kemudian kita olah hati kita juga. Ini yang lebih menenteramkan. Tapi kalau seandainya misalnya kita tidak sempat untuk mengolah hati dengan niat itu, maka kalau memang sahur itu adalah sahur yang Anda lakukan sebagai perpuasan, sebagai persiapan untuk berpuasa, maka itu dianggap sudah mewakili niat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun puasa sunnah, nah karena ada redaksi pertanyaan yang mungkin perlu didetailkan. Adapun puasa sunnah, maka para ulama menyebutkan bahwasanya puasa sunnah
boleh diawali niatnya di pagi hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kadang-kadang ketika ingin puasa sunnah, beliau bertanya kepada para istri beliau, apakah kalian punya sesuatu untuk sarapan? Maka kalau mereka mengatakan, iya kami punya sarapan, maka beliau pun makan dari apa yang telah disiapkan oleh istri beliau itu. Adapun kalau jawabannya adalah tidak ada sarapan, tidak ada makanan di pagi hari itu, karena memang rumahnya Rasulullah SAW sangat sederhana. Ya, beliau kadang-kadang pernah tidak masak selama berpekan-pekan. Maka kalau jawabannya adalah tidak ada, maka beliau mengatakan inni idzan shaimun. Kalau demikian berarti saya akan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya sampai waktu pagi itu beliau belum berpuasa. Beliau belum berpuasa, maka ini menunjukkan bahwasanya untuk puasa sunnah seseorang boleh mulai meniatkan puasanya di pagi hari. Ya, maka ini bedanya antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga atas pertanyaannya. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan Pak Sidik di Riau. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan Bapak. Ya, saya mau tanya, saya kalau malam atau bangun tahajud itu saya bikin teh Pak Ustaz, karena dingin pagi kan sekitar jam 4 itu kan. Jadi saya kalau misalnya udah dapat 2 rakaat, saya minum teh manis itu kan supaya agak hangat. 2 rakaat lagi saya minum teh lagi, itu boleh tidak Pak Ustaz? Karena ya, kalau nggak minum teh dingin Pak Ustaz. Jadi kan setelah sholat itu, setelah salam itu kita minum teh baru kita sholat lagi. Itu boleh nggak Pak Ustaz? Dalam sholat malam itu Pak Ustaz, sholat tahajud. Cukup Bapak? Cukup ya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya, ini cerita-cerita seperti ini semoga bisa memotivasi kita juga para pendengar untuk sadar bahwasanya masya Allah di belahan bumi sana ada hamba-hamba Allah yang begitu rajin beribadah, qiyamul lail ya. Padahal suasananya dingin. Ya, padahal di sebagian tempat sangat dingin, tapi mereka mengalahkan kesulitan itu agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqamah dan salatnya menjadi salat malam yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun minum ya di sela-sela salat, maka ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah kalau kita minum di tengah-tengah salat ya. Kalau kita sudah selesai maka tidak masalah Anda minum dahulu, apalagi kalau niatnya ini untuk penyemangat biar enggak terlalu dingin, biar badan menjadi hangat sehingga nanti semangat lagi untuk menambah rakaatnya. Maka ini adalah sesuatu yang positif ya, boleh bahkan bisa menjadi positif ya, karena makan dan tidur ini bisa berpahala kalau kita niatkan sebagai penunjang agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidur kita niatkan sebagai mengumpulkan tenaga untuk bisa qiyamul lail. Makan kita niatkan sebagai penguat tenaga agar kita bisa menjalankan tugas kita di kantor. Kemudian minum teh kita niatkan agar badan hangat dan kita bisa menambah rakaat salat kita. Maka minum teh Anda bukan hanya boleh tapi berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi penunjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya kalau kita memiliki batang siwak ya. Batang siwak yang kecil sehingga kalau kita habis minum teh karena ada bekas manisnya ya, agar tidak terbawa saat sholat, kita bersihkan dahulu dengan siwak, atau kita mampir dulu ke wastafel atau ke air yang ada, kita bersihkan agar rasa manisnya tidak terbawa saat kita meneruskan sholat kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, sebelum beliau sholat, beliau membersihkan dahulu mulut beliau dari kotoran atau bekas makanan yang ada. Maka ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan alangkah baiknya kalau kita bisa meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Ya, tidak terasa sudah 1 jam lamanya Ustaz membersamai kita di acara live interaktif ini dan telah menjawab ya yang terhitung di kami ada sebanyak 8 pertanyaan untuk kali ini Ustaz. Insyaallah. Semoga Allah terus menjaga Ustaz kesehatannya dan diberikan umur panjang sehingga kedepannya kita bisa terus menuntut ilmu seperti ini seterusnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakallahu fikum. Kemudian kami mengajak para pemirsa untuk terus mengikuti program live interaktif kita dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Dan untuk informasi, rincian informasi tentang acara di Fatwa TV, para pemirsa bisa kunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk update pertanyaan, untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab atau mungkin para pemirsa ingin bertanya kepada para asatizah, bisa melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada seluruh pemirsa yang telah hadir, yang telah menyaksikan acara ini, terkhusus kepada para pemirsa yang telah ikut bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laza Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.